Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Senang bisa bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu semua dalam kegiatan workshop Hukum Nasional, Solusi Cerdas Menghadapi Hukum Nasional bagi Exit Exam. Sebelumnya tadi kita sudah sempat bercerita banyak hal ya. Ada tadi dari beberapa Bapak Ibu yang ada dari Kota Karawang, dan ada dari Kota Kendari. Sebagian besar mungkin peserta dari pada pagi hari ini itu untuk kegiatan retaker, ada juga untuk kegiatan Ukomnas Exit Exam ya, tanggal 29 Oktober. Tadi sudah saya lihat ada Pak Aser ya dari Papua. Nah, Pak Aser ini merupakan salah satu anak bimbingan belajar kami di Sahabat Hukum Indonesia ya. Ada Bu Farida juga, ada Bu Jermina Ulo. Mereka akan mengadakan tes hukum nasional di Kota Manokwari pada tanggal 29 dengan exit exam. Harapannya semua peserta yang hadir ini diharapkan bisa menjawab soal dengan baik sehingga bisa kompeten. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan sharing kepada Bapak Ibu semua untuk materi pertama. Saya yang akan membawakan materi pertama sekaligus memandu acara pada pagi hari ini. Diharapkan Bapak dan Ibu semua untuk mengaktifkan kamera Zoom-nya. Dan sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Ada beberapa peraturan dalam mengikuti workshop pada pagi hari ini, Bapak Ibu semua. Yang pertama, diharapkan Bapak Ibu semua mengaktifkan kameranya. Yang kedua, pada saat proses pemberian materi diharapkan mengikuti dengan baik sampai selesai dan ada sesi tanya jawab di akhir acara. Baik, kepada Bapak Ibu semua, kita mulai dengan materi pertama yang akan saya bawakan pada pagi hari ini. Kita lagi ke Zoom. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu semua untuk share screen-nya? Sudah, Ibu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Izinkan saya, Fitri Dian Astuti, saya asli dari Sulawesi Tenggara ya, Kabupaten Utara. Saya sekarang berada di Jakarta. Dan pada pagi hari ini akan membawakan materi tentang solusi cerdas lulus hukum nasional sebagai exit exam. Saya bekerja di PT Sahabat Hukum Nurse Indonesia, sekaligus juga masih bekerja di kampus Tikes Karya Persada Muna. Baik, Bapak Ibu semua, pada materi pertama, sesuai dengan tema kita, yaitu solusi cerdas lulus hukum nasional. Ada banyak solusi yang ditawarkan
kepada kita semua ya, pada Bapak Ibu peserta UKOM nasional. Yang pertama itu tentunya adalah ikhtiar atau usaha ya. Dalam segala hal yang ingin kita capai, ada usaha yang harus dilakukan untuk menggapai apa yang kita inginkan. Karena itu, dalam hal konteks kita menghadapi UKOM nasional, tentunya harapan kita cuma satu, lulus dengan kompeten. Untuk itu ada usaha yang harus kita lakukan untuk mencapai hal tersebut. Antaranya yaitu belajar dengan maksimal. Belajar saja tidak cukup tentunya. Harus diiringi dengan berdoa. Kemudian berdoa saja juga tidak cukup, maka kita juga harus perbanyak latihan soal. Perbanyak latihan soal. Dengan latihan soal, kita bisa mengetahui di mana titik kelemahan kita. Sehingga kita bisa maksimalkan diri untuk belajar di stase yang kita kurang dalam hal tersebut. Dalam hukum nasional ada beberapa stase yang harus dikuasai. Ada keperawatan medical beda, keperawatan anak, maternitas, komunitas, manajemen, gerontik. Semuanya harus dikuasai karena semuanya masuk dalam soal-soal hukum nasional. Kemudian ada solusi lain, yaitu mengikuti bimbel ya, atau bimbingan belajar. Menurut dari pengalaman teman-teman dari tahun ke tahun, mengikuti bimbel UKOM itu adalah salah satu hal yang sangat membantu dalam mencapai kelulusan di UKOM nasional. Karena pada bimbel bukan hanya diajarkan tentang materi dan soal, namun ada juga tentang diberikan motivasi, semangat, sehingga terdorong untuk semangat belajar dan bisa kompeten. Selanjutnya, hindari ya. Hindari beberapa asumsi. Yang pertama, jangan berpikir jangan berpikir akan dapat bantuan kelulusan dari orang lain ya. Sehingga membuat kita malas untuk berusaha. Jadi maksimalkan dengan kemampuan kita untuk berusaha, belajar, dan hindari jangan berpikir akan dapat bantuan kelulusan dari orang lain. Yang kedua adalah jangan berpikir ada kampus yang akan meluluskan. Karena hukum nasional itu benar-benar murni dari hasil apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita klik pada monitor CBT, dan itulah hasil yang akan kita dapatkan. Walaupun pada UKOM nasional exit exam itu 60% dari hasil IPK S1 keperawatan teman-teman, namun 40%-nya itu adalah hasil dari ujian teman-teman. Apalagi kalau hasil IPK-nya diketahui IPK S1-nya mungkin hanya 2,8 atau 3,00, itu sangat berbahaya sekali untuk hasilnya. Jadi maksimalkan dalam menjawab soal. Kemudian yang ketiga itu jangan berpikir semua mudah tanpa usaha. Jangan ya teman-teman, semua apapun itu hasil yang kita inginkan maksimal, maka harus ada juga usaha yang maksimal yang kita lakukan. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Atau bisa ke kolom chat ya Bapak Ibu bila ada pertanyaan. Silakan ke kolom chat. Nanti kita akan coba jawab sama-sama semua pertanyaan Bapak Ibu.
Baik, selanjutnya ya. Selanjutnya 9 tips praktis mengerjakan soal uji kompetensi perawat atau nurse ya. Nah, Bapak Ibu bisa menyiapkan kertas dan bolpennya ya. Bisa dicatat supaya mudah diingat. Karena kalau hanya didengar itu agak sulit ya. Semua mudah akan lebih dimengerti bila sambil dicatat dan didengarkan. Oke, yang pertama yaitu prioritaskan jawab soal. Prioritaskan jawab soal yang mudah. Ya, jangan terpaku pada soal yang sulit. Misalnya ya, dalam 180 soal kan hanya ada 180 menit. Pada saat kita mendapat soal yang sulit, kita terpaku pada soal tersebut, pada akhirnya kita lupa bahwa waktu itu terus berjalan, sehingga kita kelabakan dan kehabisan waktu. Jadi solusinya adalah utamakan dulu soal yang kita anggap mudah. Oh ini mudah, ini soal ini sudah saya pelajari dengan baik sebelumnya. Maka utamakan soal tersebut. Nanti pada saat ada waktu, kembali lagi kepada soal yang masih ragu-ragu tadi ya. Bapak Ibu semua, ini diperhatikan ya. Sebentar ada latihan soal, jadi saya harap Bapak Ibu semua setelah materi ini bisa dipahami. Kemudian yang kedua adalah skimming dan scanning soal. Baca dengan cepat ya, karena satu soal hanya 60 detik. Satu soal 1 menit, jadi memang dibutuhkan kecepatan ya Bapak Ibu semua. Kita harus cepat. Kita baca yang penting saja. Misalnya ya contoh dalam soal kasus KMB, ada anak yang datang di rumah sakit, tanda-tanda vitalnya semua dalam batasan normal. Hanya pada TTF anak tersebut, suhu anak tersebut ternyata 38 derajat Celcius, maka langsung saja jawab masalah keperawatannya itu hipertensi, sehingga kita sudah cukup untuk menghemat waktu. Ya, bukan hipertensi, maksudnya hipertermi. Ya, hipertermi ya. Kemudian juga kita harus pintar menganalisa soal. Kita harus pintar menganalisa soal karena soal itu juga banyak yang mengecoh ya. Banyak soal-soal yang mengecoh, sehingga kita butuhkan ketepatan untuk menjawab soal dengan cepat, Bapak Ibu semua ya. Cepat dan tepat itu adalah hal yang sangat penting. Oke, kemudian yang ketiga itu fokus pada soal dan jawaban. Janganlah dulu pikir, aduh bagaimana anak saya di rumah ya, atau bagaimana pekerjaan saya yang belum saya selesaikan. Fokus dulu, fokus untuk 3 jam tersebut dengan soal-soal hukum yang kita hadapi pada saat itu. Dan saya harapkan yang penting juga adalah tentunya berdoa ya. Sambil menjawab soal, kita berdoa karena exit exam itu benar-benar murni, tidak ada bantuan dari siapapun. Nah, secara umum kan ada 60 detik yang harus kita jawab dalam satu soal. Jadi jangan tergesa-gesa, tentunya tetap tenang, fokus pada jawaban soal. Kalau dalam 3 jam kita bisa tenang, kita fokus, saya yakin kita bisa menjawab dengan baik, kita bisa maksimal, dan bisa melewati 96 benar dalam 180 soal. Karena dalam 180 soal, minimal untuk lulus itu Pak Ibu harus menjawab 96 soal.
Baik, yang kemudian adalah memahami struktur soal. Ya. Kita pahami struktur soal. Oh, ini soal tentang kode etik. Oh, ini sudah saya pelajari, gampang-gampang saja ya. Kemudian, oh ini maksud soal KMB. Sebelumnya sudah diberikan bahwa untuk kata kunci soal ini demikian. Kemudian ini struktur soal itu kan biasanya dalam bentuk vignet ya atau kasus, dilanjutkan dan pertanyaan dan ada 5 pilihan jawaban soal. Ada A, B, C, D, dan E. Kemudian kita memilih jawaban yang paling tepat. Teman-teman semua kita pilih jawaban yang paling tepat. Karena ketika salah, satu soal berarti itu sudah mengurangi dari 180 soal tersebut. Kemudian dari vignet tadi kita perhatikan 3 hal penting ya. Yang pertama itu keluhan utama yang ditampilkan, data klinis pasien, dan pelayanan yang terjadi dalam kasus tersebut. Kemudian kita pahami teori dan kata kunci. Sering saya dalam bimbel hukum, saya tekankan tentang kata kunci. Karena dalam satu soal, bila kita sudah bisa menentukan kata kunci, otomatis kita bisa langsung menentukan jawaban yang benar dalam soal tersebut. Ya. Nah, ini juga sering ya. Dalam satu soal, pilihan semua rata-rata benar. Dan kita kebingungan untuk menjawab soal mana yang benar. Kemudian kita fokus pada kata kunci. Dalam satu soal pasti ada kata kunci dalam soal tersebut. Ya. Entah itu dalam diagnosa, tindakan, pasti ada kata kunci dalam soal tersebut. Kemudian ya kita baca ulang sebelum memutuskan bahwa kita yakin ini jawaban yang benar. Kemudian sesuaikan juga pilihan jawaban. Dasar pilihan jawaban kita sesuaikan dengan keadaan atau setting kasus dalam soal tersebut. Nah, proporsi soal UKOM itu dari keilmuannya kebanyakan dari soal-soal KMB ya, keperawatan medikal beda. Keperawatan medikal beda itu ada 25 sampai 37% dan ada kode etik keperawatan. Kemudian ada juga maternitas ya, ada 8 sampai 14% soal. Kemudian ada juga soal anak, keperawatan soal anak dengan soal keperawatan jiwa, ada soal keperawatan keluarga, gerontik, manajemen, dan gawat darurat. Namun dari kesemua stase ini ya, yang paling banyak itu adalah soal keperawatan medikal beda. Entah itu dalam bentuk kode etik keperawatan, namun dari 180 soal itu memang KMB itu adalah yang terbanyak. Kemudian juga ada komunitas ya. Komunitas juga ada beberapa soal namun tidak terlalu banyak, biasanya 5 sampai 10 soal, ya. Paling banyak 9 itu soal-soal komunitas. Namun kalau soal komunitas dia kasusnya itu panjang, ya. Kasusnya itu sangat panjang dan pilihan jawabannya juga sangat panjang. Jadi terkadang peserta itu kelamaan waktu saat membaca soal sehingga kehabisan waktu. Kebanyakan sekali peserta kekurangan bermasalah di saat waktu. Ya. Jadi benar-benar dibutuhkan kecepatan dan ketepatan. Kemudian dalam soal itu ada pengkajian ya. Pengkajian itu ada 45 soal. Ada diagnosis, ada tentang perencanaan keperawatan, implementasi, evaluasi. Itu semua ada dalam proporsi soal ya. Oke, selanjutnya prinsip etik keperawatan. Saya kira untuk peserta UKOM saya yakin sudah menguasai semua ya tentang prinsip etik. Apabila belum, itu akan sangat fatal sekali ya. Pertama itu ada autonomi. Jadi dalam autonomi itu pasien berhak untuk membuat keputusan apakah dia menolak atau menerima tindakan akan diberikan. Kemudian ada beneficient, dia itu berbuat baik ya. Berarti dia melakukan sesuatu yang baik
dia memerlukan pencegahan dari kesalahan atau kejahatan dan peningkatan kebaikan oleh diri dan orang lain. Kemudian ada keadilan atau justice. Untuk justice ini cukup banyak dalam soal Komnas. Cukup banyak dalam soal Komnas, terutama itu menyangkut tentang keadilan. Kemudian ada normal efisien. Normal efisien itu tidak merugikan, jadi perawat tidak boleh merugikan pasien. Kemudian ada kejujuran. Kejujuran itu adalah veracity. Jadi perawat memang harus jujur. Kemudian ada fidelity atau menepati janji ya. Jadi perawat harus menepati janji, komitmennya terhadap orang lain. Kemudian ada confidentiality, kerahasiaan. Perawat juga harus menjaga rahasia pasien. Kemudian ada akuntabilitas. Accountability itu adalah tanggung jawab. Oke. Sampai di sini. Bila ada pertanyaan langsung raise hand saja ya. Bila ada pertanyaan Bapak Ibu semua. Oke. Sekarang silakan dijawab soalnya ya dalam waktu 1 menit. Saya persilakan Bapak Ibu semua. Baik, saya acak saja ya dari peserta Zoom ini. Ibu Siti Rahma, apakah sedang memperhatikan atau bagaimana? Ya Bu, tapi sama lagi dinas juga. Oh, sambil dinas. Oh, bisa minta tolong dibacakan soalnya ya Bu? Boleh Bu sebentar. Oke. Seorang perempuan usia 66 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan gagal jantung grade 4. Saat pasien masuk rumah sakit, keluarga sudah meminta kepada perawat untuk tidak dilakukan resusitasi. Saat ini pasien mengalami penurunan kesadaran dan jantung, dan perawat tetap melakukan tindakan RJP. Pertanyaan soal, manakah prinsip etik yang dilanggar oleh perawat pada kasus tersebut? A. Justice, B. Fidelity, C. Autonomy, D. Beneficient, E. Non-beneficient. Normal efisien ya. Ya. Oke, jadi kalau Bapak, kalau menurut Ibu ini apa jawabannya? Bapak Ibu semua bisa menyalakan mic-nya dan menjawab langsung ya. B. Apa? C, Bu. Yang menjawab C, autonomi karena apa nih? Boleh menentukan iya atau tidaknya diberikan tindakan. Ada jawaban yang lain? Dapat membuat keputusan sendiri. Berpikir logis. Mampu berpikir logis. Yang jawab justice ada nggak? Itu hak pasien, berarti hak pasien, hak keluarga masuknya Bu. Oke, yang lain ayo. Ini prinsip etik yang dilanggar oleh perawat ya. Ingkar janji perawatnya Bu. Ingkar janji. Ingkar janji berarti apa tuh? Fidelity ya? Iya Bu, iya. Tolong dipahami lagi ya. Ini soalnya kan seorang perempuan. Seorang perempuan usia 66 tahun. Dia dirawat di ruang penyakit dalam dengan gagal jantung grade 4. Saat pasien masuk rumah sakit, keluarga sudah meminta kepada perawat untuk tidak dilakukan resusitasi. Saat ini pasien mengalami penurunan kesadaran dan henti jantung, dan perawat tetap melakukan tindakan RJP. Dia tetap melakukan ya. Normal efisien. Nah, berarti ini jawabannya adalah E ya. Normal efisien. Ini merugikan. Memang sih di sini pasien masuk ke rumah sakit sudah diminta untuk kepada perawat untuk tidak dilakukan resusitasi. Namun dalam soal ini pasien dalam penurunan kesadaran dan henti jantung, dan perawat tetap melakukan tindakan RJP, otomatis ini menimbulkan
kerugian pada pasien bahaya. Nah, jadi jawabannya itu adalah E ya, non malefisien. Oke, siapa tadi itu yang benar jawabannya? Saya Oke, nanti bisa chat ya, ada hadiah khusus. Oke ya, semangat Bapak Ibu semua. Kita ke soal selanjutnya. Mama ujian. Ujian di ujung. Iya, ada ujian. Bentar. Cukup hadiahnya SKP aja sudah. Aduh, siapa tuh yang butuh SKP tuh? Bentar ya, ini ada gangguan. Tidak konsen nih, mana sambil kerja. Seorang perempuan usia 60 tahun. Tadi nih ya. Sudah tadi. Ini aku nggak mau. Oke. Oke, kita ke soal selanjutnya ya. Silakan Bapak Ibu untuk membacakan soalnya. Boleh siapa nih? Pak Antoni boleh lah baca soalnya. Atau siapa nih yang Bu Evi bisa baca soalnya. C jawabannya bersihan jalan nafas Coba tidak. Pak ini ya, Pak Ododo nih kayaknya Pak Ododo sangat memperhatikan dengan baik sekali ya. C jawabannya Pak C. Ododo Ziliwu, ayo Pak dibaca dulu soalnya. Bersihan jalan nafas tidak aktif. C. Ayo. Siapa tadi yang menjawab ini? Saya. C jawabannya C. Coba dibaca dulu soalnya Bu. Ya, dibaca dulu Seorang soalnya. laki-laki usia 60 tahun. Sedang dirawat ruang penyakit dalam. Saat ini pasien mengeluh batuk. Namun sekret sulit dikeluarkan dan kadang sesak napas, terutama saat berbaring. Data hasil pengkajian menunjukkan tekanan darah 139/72 mm, air raksa RR 20 kali meter per menit, nadi 80 kali per menit, suhu 36,8, SpO2 98% tanpa O2 tambahan, terdengar tongki. Apa masalah keperawatan utama pada pasien tersebut? Jawabannya C, bersihan jalan nafas tidak efektif. Luar biasa ya. Salah, Bu. Ayo yang lain, mana nih jawabannya? Ditunggu. Ada nggak jawaban yang lain selain bersihan jalan nafas tidak efektif? Jawabannya karena mengeluh batuk namun sekret sulit keluar. Alasannya. Kalau Pak Ododo ini jawab apa nih? Kalau D gimana Bu D? Gangguan pertukaran gas. Kenapa tuh gangguan pertukaran gas? Itu SpO2-nya masih normal. SpO2-nya masih normal ya Bu ya. Oh iya. Nah, jadi kalau SpO2-nya tidak normal, berarti jawabannya langsung jawab D, gangguan pertukaran gas. Begitu ada dalam soal dan SpO2-nya tidak normal, ya, di bawah 92%, ya, berarti langsung jawab gangguan pertukaran gas. Baik Bu Fitri. Kalau yang lain, ada nggak jawaban? Bersihan jalan nafas tidak efektif. C. Alasannya karena batuk tapi sekret sulit keluar. Pola Ada nafas yang tidak lain? efektif. Pola nafas tidak efektif karena apa, Ya. Pak? Ya karena dilihat kan enggak lah, itu dia nggak sesak, Pak. Jadi RR-nya 20 kali meter per menit. Berarti kadang kita terkecoh ya mau jawab pola nafas atau bersihan jalan nafas. Nah, kalau dalam soal ini kan
Nah, bisa dilihat dalam soal ini. Pasiennya, pertama sudah bisa lihat, oh pasiennya batuk. Ditambah lagi, sekretnya sulit dikeluarkan. Memang sih di sini sesak napas ya, tapi RR-nya 20. dalam batas normal ya, tidak tinggi. Nah, berarti sudah pasti jawabannya itu bersihan jalan nafas tidak efektif. Nah, biasanya itu kalau pola nafas tidak efektif, dia itu dengan pasien asma dan ada wheezing. Nah, itu jawabannya pola nafas. Dan kalau ada sekret yang sulit dikeluarkan, apalagi pasiennya batuk, maka jawabannya itu bersihan jalan nafas tidak efektif. Dan kalau SpO2-nya tidak normal, berarti jawabannya gangguan pertukaran gas. Oke, kita lanjut ya. Silakan, satu orang tolong dibacakan. Seorang laki-laki usia 50. Kasih keras, Bu. Saya dibaca soalnya. Usia 50 tahun sedang dirawat di ruang penyakit dalam. Pada saat dikaji, pasien mengeluh badan terasa panas dan lemas, tensinya 130/70, respirasinya 25 kali per menit, nadi 110, suhu 380 derajat. Ini 38 derajat ya? Ya, perabaan akral, hangat. Pertanyaan soal apa masalah keperawatan utama pada pasien tersebut? Hipotermi. Hipertermi, B. Kenapa jauh hipertermi? Karena suhunya 38, lebih dari 37. Nah, bagus ya. Berarti nah soal-soal seperti ini sebenarnya soal-soal bonus ya. Ya, betul, Bu. Pertanyaan soalnya masalah keperawatan bisa dilihat pada data pengkajiannya ada 38 derajat Celcius. Jangan buang-buang waktu lagi ya, langsung jawab hipertermi. Oke, soal selanjutnya. Oh ya, kita sudah habis soalnya. Nah, sekarang kita ada waktu 5 menit ya. Saya harap saya tidak mencantumkan di sini soalnya. Tolong Bapak Ibu semua siapkan kertasnya dan pulpennya. Saat ini juga. Tapi mungkin semua sedang dalam pelayanan ya? Iya. Oke, kalau begitu langsung dijawab saja ya. Saya dalam bentuk soal kode etik ya. Seorang anak pasien dengan pejabat A dibawa ke puskesmas dengan keluhan kecelakaan lalu lintas ya. Pada saat proses pelayanan, perawat lebih mendahulukan pasien tersebut dibanding dengan pasien yang lain. Dalam kasus tersebut, perawat telah melanggar kode etik apa? A. Beneficient, B. Justice, C. Otonomi, D. Beneficient, atau E. Non-malefficient. Kira-kira apa tadi jawabannya dari soal tadi? Seorang anak dibawa kecelakaan di UGD. Iya. Ya, seorang anak dibawa ke hak pejabat, jadi didahulukan. Jadi Justice. Nah, itu siapa tadi ya yang jawab? Baik, Bu. Justice. Iya, betul ya. Jadi itu pasti ada dalam soal tentang keadilan. Jadi justice. Jadi saya harap sih dari ke-8 kode etik keperawatan itu sudah betul-betul dikuasai. Tinggal dalam bentuk kasusnya saja yang perlu diperdalam. Nah, selanjutnya ya, satu soal lagi untuk kode etik. Karena kita dalam konteks batasan waktu ya. Nah, soal selanjutnya itu seorang perawat sedang berdinas di pelayanan UGD. Pada pukul 10, perawat sudah berjanji untuk melakukan TTV pada pasien. Namun, pada saat yang bersamaan, perawat mendapatkan tugas lain dari atasannya sehingga perawat tersebut lupa untuk melakukan TTV.
Nah, pertanyaan soalnya, perawat tersebut melanggar kode etik apa? Ya. A. Justice. B. Otonomi. C. Beneficient. D. Non-maleficent. Atau E. Fidelity. Silakan dijawab. Justice. Fidelity ya. Justice ya. Itu yang jawab justice siapa ya? Saya. Alasannya Pak? Non-maleficiency. Yang ada juga yang jawab non-efisiensi ya. Nah, saya ulangi lagi ya. Perawat ya, seorang perawat sudah berjanji ya, dia pada pukul 10.00 harusnya sudah melakukan tindakan CTV pada si pasien. Namun karena ada pekerjaan lain dari atasannya, perawat tersebut lupa untuk melakukan CTV. Nah, si perawat ini melanggar kode etik keperawatan apa? Non-maleficiency. Nah, non-maleficient itu kan Justice. Karena justice ini kan keadilan. ya, Ya, dipahami lagi ya, dipahami lagi. Fidelity. Nah, ya kan tadi perawatnya. Ingkar janji soalnya. Nah, perawatnya tidak menepati janji, berarti ya jawabannya Fidelity. itu fidelity. Ya, dalam soal-soal keperawatan ini dalam hukum baik retaker maupun bukan, dari semua kode etik keperawatan itu fidelity paling banyak muncul dalam soal ya. Oke, baik. Kepada Bapak Ibu semua, apakah ada pertanyaan sebelum kita akhiri pertemuan kita pada untuk sesi 1 ini? Silakan bila ada yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa via kolom chat juga, atau bisa langsung ya, langsung raise hand dan memberikan pertanyaan. Ayo, siapa yang ingin bertanya? Boleh ya? Ya, saya harapkan sih teman-teman semua bisa kompeten sehingga bisa melakukan pelayanan dengan baik di instansinya masing-masing. Nah, di sini masih ada ya yang akan melaksanakan UKOM setelah bulan 10 ini, atau semua rata-rata retaker dan tanggal 29. Nah, ada retaker. Kita masih tahun depan, Bu. Tahun depan, Bu. Baru mau mulai nantinya. Baru mau mulai belajar ya, Bapak Ibu ya. Nah, iya. Ini kan kita dalam bentuk workshop ya, jadi waktu kita itu sungguh terbatas. Nah, jadi di sahabat hukum ini ya, Bapak Ibu semua, sahabat hukum ini itu selalu memberikan pembelajaran soal-soal hukum setiap hari dalam bentuk grup WhatsApp. Kemarin sebelumnya sudah banyak ya dari kelompok rumah sakit Soreang, mereka kan kelas karyawan. Jadi mereka mengambil kelas selama 6 bulan dan mereka itu mendapat biaya dengan harga khusus ya, 100.000 per bulan. Jadi bila Bapak Ibu ingin lebih serius lagi mempelajari tentang hukum, bisa ya saya tulis di kolom chat ya, bisa menghubungi nomor yang di kolom chat ini. Nah, dalam pembelajarannya itu fleksibel ya. Nah, ada itu nomor di sini. Ini nomor saya sendiri. Nah, di sini. Nah, ini ada pertanyaan juga ya. Bu, mau nanya nih, kalau acuan untuk menentukan kelulusan hukum itu apa hanya dari hukum saja? Tidak ya. Dalam acuan kelulusan hukum nasional khususnya exit exam itu 60% diambil dari IPK Bapak Ibu semua. IPK S1 ya. IPK S1-nya itu di ijazah bisa dilihat kan IPK-nya. Saya lihat ijazahnya, IPK-nya. Nah, kalau IPK-nya memang sangat standar, ya saya harapkan benar-benar serius untuk
belajar UKOM. Walaupun juga IPK-nya tinggi, tetap 40% itu cukup tinggi ya untuk menentukan kelulusan. Jadi ya begitu ya Ibu Musa ya. Iya, IPK escape-nya, IPK S1 ya. Bukan IPK NERS karena NERS-nya kan ijazahnya bisa diambil kalau sudah lulus UKOM. Ya. Jadi itu tadi ada nomor saya ya, bisa dihubungi apabila ingin belajar lebih serius lagi. Oke, ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Sebelum kita ke pemateri kedua ya, karena saya 4 menit lagi waktu saya selesai. Ya, bisa hubungi nomor yang di kolom chat. Nah, karena masalah biaya juga saya sangat mengerti ya, itu yang penting kebermanfaatannya untuk Bapak Ibu semua. Oke. Bila ada yang ingin bertanya bisa langsung dan bisa juga langsung resen. Iya. Kakak jadinya apa? Tadi kan itu. Iya ya, ijazah IPK S1-nya. Baik, Bapak Ibu semua. Berlaku tidak? Oke. Gimana? Berlaku tidak untuk ini peserta retaker ini XXS? Nah, untuk retaker, ya sama untuk retaker itu. Nah, dalam retaker kan ada kompeten dan kompeten bersyarat. Nah, untuk kompeten bersyarat, dia dilihat dari hasil nilai UKOM-nya. Apabila di bawah standar, maka dia mendapatkan hasil kompeten bersyarat. Dari kompeten bersyarat tersebut, diwajibkan untuk mengikuti seminar dengan 5 SKP. Itu biasanya. Nah, biasanya seminarnya juga diadakan oleh PPNI setempat. Jadi lebih bagus sih kalau langsung kompeten pada saat jadi tidak perlu ribet-ribet mengikuti dan membayar lagi untuk seminar kan. Begitu Bu Herna. Iya, makasih. Ada lagi? Ya, sama-sama Bu. Ya, untuk retaker tanggal 12 November ya ujiannya. Nah, itu juga jangan karena retaker jadi tetap harus maksimal untuk belajar. Oke, Bapak Ibu semua. Boleh untuk resen dan boleh juga untuk kolom chat bila ada yang mengajukan pertanyaan. Terima kasih untuk perhatiannya Bapak Ibu semua. Salam semangat dan salam kompeten. Tetap semangat dan berdoa semoga semuanya dimudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat siang, terima kasih Fitri. Ya, sama-sama Bu. Baik. Oke, untuk selanjutnya itu di tengah-tengah kita ya sudah ada Bu Kansia Anastasia Terok. Beliau merupakan dosen keperawatan dari Stikes Gunung Mariato Mohon, departemen dengan magister keperawatan Departemen Anak. Ya. Beliau pada siang hari ini akan sharing bersama kita tentang materi hukum nasional. Nah, jadi saya harapkan Bapak Ibu semua untuk memperhatikan dengan baik dan menyiapkan kertas dan bolpennya karena sayang sekali bila tidak diperhatikan. Namun ya insya Allah mungkin akan ditampilkan dan akan diupload di YouTube saya juga, channel YouTube saya untuk workshop pada hari ini. Namun ada baiknya Bapak Ibu mencatat materi langsung yang didapatkan pada pagi hari ini. Oke. Saya stop sharing dulu ya. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada rekan saya, Bu Kansia Anastasia, untuk membawakan materi tentang hukum nasional pada siang hari ini. Oke, selamat siang untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama-tama terima kasih atas kesempatannya ya Mbak Fitri. Saya boleh diundang untuk sedikit sharing. Jadi memang perkenalan tadi sudah oleh Ibu Fitri ya, Bapak Ibu sekalian.
saya bukannya sudah ahli dalam bidang ujian kompetensi, tapi saya hanya ingin berkerinduan untuk sharing saja dengan Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Karena kalau mungkin dari segi usia saya juga melihat di sini ada juga Bapak Ibu yang mungkin lebih berpengalaman dari kami, tapi tidak mengapa dalam ruang Zoominar ini kita saling berbagi informasi, sama-sama belajar ya. Oke, baik. Jadi sedikit cerita, tadi saya juga menyimak beberapa penyampaian dari Ibu Fitri yang sudah sangat menarik. Beliau ini saat ini sedang mengambil kandidat PhD nurse ya Bu ya. Jadi saya ini banyak belajar dari beliau. Saya sering diajak dalam kegiatan-kegiatan positif. Jadi saya bersyukur misalnya bertemu dengan orang yang bisa sama-sama memberikan energi positif yang intinya ya seperti kegiatan pada siang hari ini memang free untuk Bapak Ibu sekalian, memang tujuannya hanya untuk sekedar sharing ilmu kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi sedikit sharing juga bahwa saya itu mungkin masuk dalam kategori orang yang mengikuti ujian kompetensi waktu pertama kali. Jadi pada saat di launching pertama kali angkatan kami itu masih kebingungan bagaimana ini dengan ujian kompetensi. Waktu angkatan 2012 belum jadi, nanti di tahun 2013 kami yang kena. Pada waktu itu kami dipersiapkan hanya beberapa hari sebelum ujian kompetensi tanpa terpapar dengan soal-soal dalam bentuk kasus yang seperti sekarang mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkan pada saat proses pembelajaran, misalnya pada saat UTS, pada saat UAS, biasanya dosen-dosen sudah lebih mengarahkan bukan lagi memilih atau memberikan soal esai, tapi lebih mengarahkan terhadap soal-soal kasus. Jadi pada waktu itu kami itu adalah angkatan yang pertama dan memang pada waktu itu kami begitu banyak ketidaktahuan baik dari pihak institusi apalagi di pihak kampus. Tapi coba kami mengikuti sesuai dengan prosedur yang ada. Walaupun memang masih ada beberapa teman yang tidak lulus. Dan pada waktu itu pertama kali kami itu langsung dimulai dengan exit exam pada waktu itu. Jadi sempat pada tahun 2013 exit exam kami ingat, kemudian ada demo dari perawat, kemudian tidak lagi exit exam, dan pada tahun 2021 kemarin itu kembali menjadi exit exam. Seperti itu mungkin tanya ya Bapak Ibu. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Apa sudah terlihat? Sebelum lanjut, saya ingin menyapa dulu Bapak Ibu yang ada di sini ya. Kira-kira izin Bu Fitri, ini dari mana saja Ibu? Atau mungkin bisa tuliskan di kolom chat ya, Bapak Ibu sambil saya mempersiapkan share screen. Ya, ini tadi Bu sangat banyak ya ada dari Karawang ya. Kebanyakan ada peserta untuk exit exam. Ya. Oke, baik. Apa sudah terlihat? Ya, sudah Bu. Izin saya perbesar dulu ya. Jadi untuk saat ini kita kayak bicara santai aja ya, misalnya saat saya menjelaskan ada yang kurang jelas atau kurang dipahami, silahkan Bapak Ibu langsung open mic dan mungkin bisa langsung memberikan masukan atau mungkin memberikan jawaban atau merespon apa yang saya katakan. Izin share, saya masih loading di sini ya. Mungkin saya harus, mohon maaf hari ini sinyalnya kurang bagus, saya izin tutup video karena ini masih loading. Bu Fitri, apa udah kelihatan belum share screen saya? Iya, sudah kelihatan Bu. Udah kelihatan? Ya, sudah. Iya. Cocok. Oke, saya izin soalnya di sini saya suka suaranya Mbak Fitri juga suka hilang timbul. Oke, jadi untuk saat ini sesuai dengan materi atau sesuai dengan bahasanya yang kita sudah sepakati, jadi kita akan mau belajar tentang bagaimana sih solusi cerdas untuk lulus ujian kompetensi. Oke, tadi sudah banyak yang di-sharingkan oleh Ibu Fitri. Nah, mengingat juga untuk PT Sahabat Ukomners ini sudah
terbukti dengan menghasilkan banyak mahasiswa yang lulus ujian kompetensi lewat bimbingan belajar yang dilakukan oleh PT Ukomners ini. Oke, ini saya lewat saja ya. Oke, jadi untuk ujian kompetensi ini, faktanya kalau misalnya kita melihat di lapangan, ada mahasiswa atau ada perawat yang sudah sampai 12 kali ikut ujian kompetensi namun tidak lulus. Nah, perlu diingat juga dalam pelaksanaan ujian kompetensi ini Bapak Ibu pasti ada biayanya ya. Misalnya, apa suara saya terdengar? Iya, kedengaran Bu. Oke, jadi untuk UKOM ini tidak gratis ya Bu. Jadi walaupun misalnya dikatakan dari dibiayai sebagian besar oleh pemerintah, namun ada juga biaya yang dikeluarkan. Baik biaya untuk pendaftaran, begitu juga untuk biaya transportasi, biaya konsumsi, misalnya untuk mahasiswa menjangkap tempat ujian kompetensi yang dituju. Misalnya harus naik lagi in-drive, pulang pergi, harus pesan makanan, atau mungkin di sesi pagi, berarti 2 jam sebelum kegiatan dimulai, kita harus pergi ke tempat tersebut. Belum lagi untuk ujian kompetensi ini biasanya briefingnya wajib diikuti, wajib hadir, begitu juga dengan UKOM. Jadi kurang lebih kita itu akan menghabiskan misalnya biaya pendaftaran, biaya transportasi, biaya konsumsi, dan lain sebagainya. Nah, saat ini saya pernah mendapatkan saat bercengkrama dengan teman-teman, tapi memang bukan di institusi, ada jasa joki untuk UKOM. Walaupun memang sebenarnya untuk UKOM ini, kalau teman-teman yang mungkin retaker sudah pernah mengikuti, itu sangat susah untuk menggunakan jasa joki. Belum lagi jasa joki ini biasanya dengan harga yang dipatok terlalu mahal, dan bahkan saya benar-benar pernah melihat atau mendengar cerita langsung dari teman-teman yang pernah menggunakan jasa joki, yaitu mereka dijanjikan bukan iya silahkan ikut ujian pakai nama sendiri dan pakai kartu identitas, tapi nanti kami atur dari pusat ya untuk hasilnya, seperti tadi dijelaskan Bu Fitri. Jadi tidak ada yang seperti itu untuk ujian kompetensi. Jadi jika Bapak Ibu menerima tawaran-tawaran ijazah joki seperti ini, silahkan ikut ujian saja, nanti nilainya kami yang atur dari pusat. Jangan percaya karena hal itu belum pernah terbukti terjadi. Selanjutnya, walaupun UKOM ini menjadi hal yang sering didemo, sering menjadi keresahan, namun namanya perawat di zaman sekarang ini ya tetap wajib harus punya STR. Nah, STR itu harus diperoleh lewat apa? Jalan satu-satunya adalah menyelesaikan pendidikan dan juga mengikuti ujian kompetensi. Namun Bapak Ibu juga perlu ingat bahwa banyak perawat atau banyak mahasiswa yang hanya one shoot, one goal, atau istilahnya tersebut satu kali mengikuti ujian kompetensi mereka langsung lulus. Jadi sebenarnya UKOM itu jangan dijadikan hal yang meresahkan apabila Anda sudah siap. Tapi kalau Anda masih resah, bisa tanyakan ke diri Anda bagaimana kesiapan saya untuk mengikuti UKOM. Oke, baik, saya lanjut ya. Nah, ini tadi sudah dikatakan juga oleh Ibu Fitri, saya tinggal membacakan saja, tidak menjelaskan. Jadi banyak sekali kendala dan masalah yang kita temui sebelum kita mengikuti UKOM atau pada saat kita sudah di hari menjalankan atau mengikuti ujian kompetensi, di mana kita sering merasa waktunya kurang, persiapannya kurang, belum mampu menganalisis soalnya terlalu panjang, belum terpapar dengan kata kunci, data fokus, banyak istilah-istilah yang belum pernah didengar selama perkuliahan, ataupun memang sudah pernah dijelaskan namun lewat begitu saja sehingga pada saat mendengar istilah misalnya perilaku kekerasan, apa ya artinya itu? Atau misalnya tidak paham rumus-rumus yang biasa digunakan dalam bidang keperawatan. Selanjutnya, tadi juga saya tinggal mengulang, saya tinggal bacakan, ragu menentukan jawaban antara A atau B, C, dan E. Fokus pada satu soal, seperti tadi sudah dijelaskan, jadi masing-masing soal itu waktunya 60 detik atau 1 menit. Kemudian ada juga ketidaklulusan atau masalah kendala dalam menghadapi UKOM adalah misalnya masalah-masalah teknis dari pribadi sendiri. Contohnya adalah terlambat datang kegiatan untuk briefing, di mana pada saat mahasiswa diwajibkan untuk datang briefing, memang pada saat mahasiswa datang terlambat atau tidak mengikuti H-1, mahasiswa masih diberikan kesempatan di esokan harinya. Namun tentu saja secara emosional, secara fisik dan mental,
dia sudah merasa tertekan karena tidak mengikuti prosedur sesuai dengan yang ada, atau kenapa berbeda dengan teman-teman yang lainnya, di mana pada saat teman-teman tidak mengikuti briefing, misalnya entah itu alasan kesehatan atau alasan apapun, teman-teman dituntut harus mengikuti briefing di hari ujian dengan syarat datang lebih awal dan menemui pengawas lokal untuk menerima briefing. Begitu juga dengan ketidaklengkapan administrasi. Hal ini merupakan hal yang sepele, namun pada saat pelaksanaan ujian kompetensi, misalnya sudah siap, sudah ikut bimbel, sudah banyak mencoba mengikuti latihan-latihan soal, tapi pada saat ujian tidak lengkap administrasi, itu sama saja bohong. Jadi hal-hal kecil yang seperti ini juga bisa menghambat teman-teman atau menjadi kendala dan masalah bagi teman-teman dalam sukses menghadapi ujian kompetensi. Dan saya yakin teman-teman yang hadir di sini adalah teman-teman yang mempunyai rasa ingin tahu atau saya ingin dinyatakan kompeten. Masih banyak lagi masalah kendala yang mungkin dihadapi oleh teman-teman. Silahkan teman-teman coba kaji lagi dan coba menemukan jawabannya, apa yang harus saya perbuat sehingga kendala dan masalah itu dapat teratasi. Oke. Sebentar ya, share screen saya kok hilang. Apa di Bapak Ibu masih terlihat? Masih Bu, masih. Oke, baik. Mohon maaf hari ini kenapa ya? Biasanya sinyalnya baik-baik saja. Ya, Bapak Bu. Oke. Nah, di sini juga ini sudah stop share screen ya, Bu? Kembali ke ini. Kembali ya, kalau begitu masih ada screen-nya. Tidak apa-apa ya, tidak layar penuh ya. Oke. Jadi melengkapi yang disampaikan oleh Ibu Fitri tadi, jadi istilahnya ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi istilahnya begitu juga dengan ujian kompetensi. Sejak jauh-jauh hari saya mendengar tadi Bapak Ibu ada yang mengatakan bahwa beberapa hari lagi akan mengikuti UPOM, ada yang mengatakan nanti setahun lagi. Itu hal ini yang dipilih Bapak Ibu saat ini adalah sungguh sangat baik ketika mau mempersiapkan diri atau mau mengenal seperti apa sih ujian kompetensi itu. Jangan berpikir saya masih tahun depan ujiannya, berarti saya nanti belajarnya 1 minggu lagi, nanti 1 minggu sebelum ujian. Jadi keputusan yang Bapak Ibu ambil saat ini adalah sangat tepat. Jauh-jauh hari sudah belajar bagaimana cara untuk menghadapi UPOM. Saya juga ingin share kepada Bapak Ibu, jangan segan-segan untuk bertanya atau sharing dengan teman, rekan, siapa saja yang sudah pernah mengikuti ujian kompetensi. Setidaknya mental kita sudah siap, begitu juga pada saat kita sudah mulai terbiasa, sudah mulai memiliki gambaran, oh pada saat nanti saya ujian kompetensi seperti ini ya di ruangannya. Pada saat saya UPOM begini ya nanti. Kita itu berarti bukan berarti kita menanyakan soal, tidak mungkin orang tersebut masih ingat soal yang dikeluar pada saat dia ujian kompetensi, tapi kita menanyakan seperti apa. Kalau bisa juga dilengkapi kira-kira tips dan trik untuk saya seperti apa, biar saya misalnya lebih tenang dulu, biar saya bisa menghadapi ujian kompetensi. Nah, Bapak Ibu juga perlu mengenal anatomi soal selain anatomi tubuh manusia. Jadi pada soal ujian kompetensi ini adalah yang pertama ada vignette atau kasus atau skenario di mana membuat di situ terkandung masalah apa yang hendak disampaikan oleh si pembuat soal. Yang kedua adalah lead in atau pertanyaan soal. Yang ketiga adalah option atau jawaban. Nah, seperti tadi sudah dikatakan juga oleh Mbak Fitri, pada saat kita menghadapi soal ujian kompetensi, hal pertama yang harus kita lihat adalah apa? Kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu dari ketiga hal ini? Hal apa yang menjadi poin pokok kita yang paling pertama kita baca itu yang mana? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Silahkan. Dari ketiga hal ini. Dari mana, Bu? Let in, pertanyaan soal.
Ya, benar. Jadi, hal yang pertama yang kita perlu lihat adalah pertanyaan soal. Dari pertanyaan soal, kita membaca ke atas lagi. Kita lihat kasusnya, skenario apa sih yang digambarkan oleh si penulis soal ini. Kemudian jawabannya seperti ini. Dan Bapak Ibu tidak perlu meragukan lagi tentang soal-soal yang ditampilkan pada saat ujian kompetensi. Karena soal tersebut sudah disusun oleh tenaga yang kompeten, kemudian dilakukan review kembali. Layak tidak soal ini? Ketika satu soal dinyatakan layak, berarti disetujui, baru soal itu akan masuk dalam bank soal, kemudian akan menjadi koleksi dari pelaksana ujian kompetensi ini. Sedikit sharing juga pada saat ujian kompetensi nanti bahwa Bapak Ibu misalnya masih ada yang menggunakan paper atau menggunakan buku atau semuanya misalnya sudah menggunakan computer based test atau CBT menggunakan komputer. Jadi soal Bapak Ibu dengan soal yang ada di sebelah itu berbeda. Jadi memang tidak ada kesempatan untuk bertanya, tapi memang jika Bapak Ibu mencoba ingin bertanya, biasanya pengawas itu tidak akan menegur Bapak Ibu. Tapi pengawas hanya akan menuliskan di berita acara dan menuliskan nomor soal Bapak Ibu. Jadi nanti pada saat pemaparan tata tertib, tolong itu diperhatikan hal-hal seperti itu sehingga jangan sampai terjadi pada saat Bapak Ibu mengikuti ujian kompetensi tersebut. Selanjutnya, apa sih jurus? Bagaimana sih caranya saya bisa menaklukkan ujian kompetensi? Nah, perlu diingat ujian kompetensi itu ini sudah banyak ditaklukkan, tapi ujian kompetensi ini juga masih menjadi momok yang menakutkan bagi sebagian orang yang belum mengikuti UKOM, bahkan bagi orang-orang yang sudah retaker. Namun tidak mengapa, jangan selalu berkecil hati apabila Bapak Ibu misalnya gagal sekali. Masih ada kesempatan untuk mengulang. Pada saat mengulang tersebut, jurus menaklukkan ujian kompetensi itu yang harus lebih dimantapkan. Seperti tadi kayaknya sudah mirip dengan yang ditampilkan oleh Ibu Fitri. Jadi awali akhiri dengan berdoa, sikap yang rileks dan yakin kompeten. Jadi selalu memberikan afirmasi positif. Afirmasi positif itu bisa datang dari diri sendiri dan juga support system dari orang lain. Jadi pada saat UKOM, jangan selalu juga menganggap hukum ini adalah hal yang sepele. Ya sudah, kalau saya tidak lulus, ya sudah, tak apa, ada ujian retaker. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Pada saat mengikuti ujian kompetensi, Bapak Ibu harus menanamkan keyakinan dalam diri sendiri bahwa saya harus kompeten. Saya harus sekali saja mengikuti ujian kompetensi perawat. Kemudian Bapak Ibu perlu memahami anatomi soal seperti tadi yang sudah kita bahas. Sering berlatih soal. Saat ini sudah banyak latihan-latihan soal yang ada, namun Bapak Ibu jangan terkecoh juga untuk misalnya latihan soal, misalnya pada saat sekarang kan mulai tahun 2017 itu sudah ada buku 3S dan juga ada buku prosedur standar prosedur operasional yang diterbitkan oleh PPNI. Bapak Ibu jangan sampai berlatih soal yang masih belum terupdate, misalnya mengenai istilah-istilah diagnosis keperawatannya yang memang sejatinya isinya sama, namun mungkin pembahasannya kita baru harus lebih sering mendengar lagi, harus sering membaca lagi misalnya tentang update buku yang ada di buku 3S maupun yang ada di buku SPO yang diterbitkan oleh PPNI. Kemudian fokus awal lihat lead in, scanning, skimming tadi sudah dijelaskan, temukan data fokusnya apa, pahami distraktor. Jadi pada saat ada di pertanyaan soal A, B, C, dan E yang kemungkinan menjadi distraktor atau pengecoh bisa Bapak Ibu temukan di bagian vignette kasusnya ataupun di bagian opsi jawaban. Kemudian lakukan eliminasi jawaban yang Bapak Ibu rasa terlalu jauh atau tidak mendekati jawaban, kemudian tentukan satu jawaban yang paling benar. Selanjutnya, usahakan tiap kasus, misalnya pada KMB, anak, maternitas, Bapak Ibu paham dulu, oh ini ternyata kasusnya adalah kasus KMB. Oh ini ternyata kasusnya mengarah ke maternitas. Nanti pada saat masuk di bagian soal, kita akan melihat kenapa sih saya harus paham dulu ini kasus apa, bukan asal menjawab saja. Kemudian Bapak Ibu perlu memilih opsi jawaban. Jadi namanya seorang perawat ya, pada waktu kemarin ya Bu Fitri, kita ingat pada waktu mengikuti, mungkin sebagian Bapak Ibu ingat pada waktu workshop untuk UKOM kemarin Pak Teten,
yang disampaikan oleh Pak Teten dan juga pembicaranya oleh Ibu Fitri sendiri. Pada waktu itu Pak Teten membuka materinya dengan menanyakan, dengan pertanyaan menentukan diagnosis medik. Dengan cepat rekan-rekan peserta menjawab ini diabetes mellitus, TB dan lain sebagainya. Tapi pada saat ditanyakan diagnosis keperawatan, semuanya diam atau malahan belum mengenal. Jadi marilah kita sebagai tenaga kesehatan di bidang keperawatan, kita juga harus mengingat kembali 5 proses keperawatan. Kira-kira di sini Bapak Ibu ada yang masih ingat 5 proses keperawatan? Boleh membantu saya? Ibu Herna mungkin bisa 5 proses keperawatan masih ingat? Assessment, planning, pertama itu pengkajian. Apalagi? Menentukan diagnosis. Menentukan diagnosa, terus menentukan intervensi, kemudian implementasi dan evaluasi. Terima kasih ya Bu Herna. Saya yakin teman-teman di sini juga semua sudah paham akan hal itu. Namun coba marilah kita kembali lagi ke basic. Bukannya berarti saya perawat ya sudah saya nggak perlu tahu ranah dokter, bukan seperti itu. Kita kan sekarang konon di zaman sekarang tuh kita harus lebih banyak berkolaborasi. Jadi untuk dokter atau tenaga kesehatan lainnya mari kita jadikan sebagai rekan-rekan sepelayanan. Nah, kita harus lebih mengenal lagi sejatinya kita ini perawat, tugas kita apa? Gampang kok tugasnya perawat, kembali ke 5 proses keperawatan yang tadi. Nah, pada saat kita paham opsi jawaban itu mengarah kemana, kemudian kita harus memilih. Yang dipilih itu adalah hal atau opsi yang mampu mengatasi semua masalah. Kemudian Bapak Ibu juga perlu ingat, mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah retaker ya, mungkin pernah mengalami kenapa ya soalnya di nomor 10, tapi ada keterangan di bawah kasus ini berlaku untuk soal nomor 12, 11, 12, dan 13. Itu adalah yang dinamakan pahami pertanyaan berantai. Jadi pada saat ujian kompetensi juga ada pertanyaan berantai, di mana misalnya ada satu soal kasus, ya mungkin pertanyaan pertamanya ditanyakan tentang diagnosis keperawatannya. Mungkin pertanyaan selanjutnya ditanyakan tentang tindakan keperawatan apa yang akan dilaksanakan. Oke, selanjutnya perlu diingat juga mungkin rekan-rekan sebagai support dalam diri memperkuat emosional kita, lebih tenang, kita ingat perjuangan orang tua atau mungkin perjuangan orang yang berusaha menyekolahkan kita, membiayai dan membantu kita dalam menyelesaikan studi. Kemudian seperti yang terakhir, mengikuti bimbingan belajar yang sudah terbukti. Banyak sekali bimbingan belajar di luar sana yang hanya sekedar dengan mematok harga yang tinggi namun tidak menjaga kualitas dan juga kuantitas dari layanan bimbingan belajar yang ada. Jadi seperti tadi yang juga sudah coba Ibu Fitri sampaikan, silahkan menghubungi beliau apabila ada yang tertarik dengan bimbingan belajar. Apalagi untuk rekan-rekan yang masih tahun depan, jangan berpikir teman-teman bahwa ini masih sangat jauh, jangan. Malahan ini adalah saat yang tepat dari teman-teman untuk mengikuti bimbingan belajar sehingga teman-teman akan semakin terpapar dengan soal-soal UPOM. Rasanya wah ini lagi kayak mudah-mudahan ya aku udah bosan jawabannya ini. Kok aku benar terus ya. Mudah-mudahan nanti pada saat mengikuti bimbingan seperti itu ya teman-teman. Oke, sampai di sini kalau ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan atau misalnya nanti boleh sambil ditanyakan lewat kolom chat atau pada akhir pertemuan. Setelah ini kita akan langsung masuk dalam latihan soal ya. Di sini saya coba mengambil dari beberapa ranah, saya coba mix untuk beberapa soal yang sebenarnya sudah mirip dengan yang disampaikan oleh Ibu Fitri. Karena teman-teman perlu ingat, apa sih soal UKOM itu? Soal UKOMnya sebenarnya itu-itu aja. Tapi bagaimana? Mungkin
pada saat tadi jawabannya adalah di posisi A. Nanti yang keluar pada saat ujian adalah pilihan opsi jawaban E yang benar. Jadi nanti saya akan memberitahu kira-kira seperti apa caranya agar nanti pada saat latihan, soal latihan yang kami berikan atau soal latihan yang diberikan oleh Ibu Fitri, contohnya pada saat mengikuti bimbingan belajar, saya pastikan tidak akan keluar sebagai soal pada saat Bapak Ibu hukum nanti. Karena apa? Tidak akan ada yang sama persis. Yang ada adalah ketika soal itu dimodifikasi. Namun apabila kita sudah kenal, jalan pikirannya seperti ini, isi lead in-nya seperti ini, saya sudah paham nih maksudnya si penulis, kita akan makin mudah. Ya, jadi sekali lagi jangan berpikir Bapak Ibu misalnya mencatat soal-soal yang diberikan ini pasti keluar, tidak. Mungkin jawabannya sama seperti itu, namun dari segi lead in, dari segi pertanyaan, vignette-nya pasti akan berbeda. Oke, baik, saya lanjut ya Bapak Ibu. Wah, ngadat lagi, keluar lagi. Apa suara saya masih terdengar, teman-teman? Masih Bu. Masih ya. Masih semangat ya teman-teman. Sangat semangat. Mohon maaf ya. Oke teman-teman. Jadi seperti yang sudah terlihat, saya minta tolong satu orang ya untuk membacakan soal tersebut. Siapa yang bersedia di sini? Saya minta kesediaan dari Yovinski Sumual. Silahkan Yovinski, tolong dibacakan untuk soalnya. Yovinski, apakah menyimak? Atau saya minta kepada Bapak Sudarsono. Izin Pak, boleh dibaca? Belum terdengar suaranya Pak. Halo. Oh, saya lihat di sini ada yang komentar dari Manado. Halo, saya juga ada di Tomohon ini. Silahkan. Kira-kira teman-teman siapa yang boleh membantu saya? Jadi pada saat saya menampilkan soal, saya minta teman-teman untuk membacakan soal tersebut ya. Oke, saya ya, bantu silahkan. Ya, silahkan Bu. Seorang laki-laki berusia 29 tahun diantar ke rumah sakit oleh keluarganya karena tiba-tiba mengamuk memecahkan barang-barang di rumahnya. Hal ini dialami bulan yang lalu karena gagal menikah. Saat dikaji, keluarga mengatakan sebelumnya pasien orang yang pendiam, kurang bergaul. Saat itu pasien ingin keluar rumah dan tidak mau mandi. Saat observasi, pasien tampak gelisah, senyum-senyum sendiri dan mulutnya seperti terus mengunyah sesuatu. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus itu? A. Defisit perawatan diri. B. Perilaku kekerasan. C. Isolasi sosial. D. Harga diri rendah. E. Gangguan persepsi sensori. Oke, baik. Terima kasih ya Bu Herna. Pertama-tama yang perlu kita kenali adalah ini adalah masuk dalam ranah keperawatan jiwa. Teman-teman paham nggak apa kira-kira yang harus kita perhatikan atau apa yang menjadi poin penting dalam ranah keperawatan jiwa ini? Nah, dalam keperawatan jiwa ini adalah satu departemen yang agak berbeda dengan departemen atau ranah-ranah yang lain seperti KMB, anak, maternitas, dan sebagainya. Nah, yang perlu menjadi poin yang diingat oleh teman-teman pada saat menemukan soal, ini adalah ranah keperawatan jiwa. Udah masuk kan, sebenarnya sekali dengar, sekali baca aja di bagian opsi jawaban harus paham, ini masuk dalam ranah keperawatan jiwa. Nah, ini adalah kita harus memperhatikan bahwa memperhatikan data-data fokus dari keperawatan jiwa, karena di sini akan sangat banyak mengecoh teman-teman, di mana untuk keperawatan jiwa ini adalah menuntut untuk masalah keperawatan atau tindakan keperawatan yang aktual. Tidak boleh misalnya seperti dikatakan terjadi sebelumnya, sebelum sakit, itu berarti terjadi sebelum dia mengalami gangguan jiwa ini. Ya, oke. Nanti mungkin masih sama-sama bingung, kita coba lanjut. Nah, di sini kita melihat bahwa
Yang menjadi lead-in di sini adalah apa kira-kira Bapak Ibu? C. Isolasi sosial. Bukan jawabannya Bu. Yang menjadi lead-in-nya, yang menjadi pertanyaan soalnya apa? Masalah keperawatan. Oke, masalah keperawatan. Data fokusnya apa? Coba yang lain. Ibu Sarah Puspita, kira-kira data fokusnya ini apa ya? Yang menjadi data fokus. Jadi pada saat kita menentukan lead-in, data fokusnya apa? Ada yang bisa bantu saya? Pasien memecahkan barang-barang di rumahnya, Bu. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Gagal menikah. Wah, gagal menikah. Oke, saya lengkapi ya Bapak Ibu. Sebenarnya yang menjadi data fokus dalam soal ini adalah pasien tampak apa? Pasien tampak gelisah, senyum-senyum sendiri, dan mulutnya seperti mengucapkan sesuatu. Kenapa? Selesai kita membaca lead-in, selesai kita, mohon maaf ya untuk soal nomor 1 ini saya menjelaskan lebih terperinci dulu ya, baru nanti setelah soal berikut kita mulai dengan waktu untuk menjawab soal. Jadi pada saat kita sudah menentukan pertanyaan soal, ranahnya dulu. Oh, ini ranahnya keperawatan jiwa. Berarti saya harus fokus pada kejadian yang benar-benar dialami pasien pada saat sakit. Saya nggak perlu mikir dia gagal nikah sebelumnya. Sebelumnya dia seperti ini. Yang saya fokuskan adalah bagaimana dia saat ini. Kemudian lead-in-nya apa? Masalah keperawatan yang ditanyakan. Oke, data fokusnya apa? Data fokusnya adalah pasien tampak gelisah, senyum-senyum sendiri, mulutnya terus mengucapkan sesuatu. Berarti saya harus membuang jawaban yang mana yang kurang tepat untuk menjawab masalah keperawatan ini. Tentu saja kita harus membuang opsi yang mana yang harus dibuang, Bapak Ibu? Yang bukan jawabannya. Defisit perawatan diri. Perilaku kekerasan harus dibuang karena di kasus memang dikatakan ada data tentang perilaku kekerasan, namun perlu diingat bahwa itu adalah terjadi 3 bulan yang lalu. Kemudian betul. Untuk mengeliminasi, kenapa jawaban C saya harus eliminasi? Karena memang kasus ini, soal ini mengandung tentang isolasi sosial, tapi dikatakan bahwa keluarga mengatakan sebelumnya pasien orang yang pendiam dan kurang bergaul. Nah, Bapak Ibu perlu menggarisbawahi, ingat ranah keperawatan jiwa adalah yang aktual. Jangan menghiraukan tentang data-data yang mengatakan sebelumnya, sebelum sakit, 3 bulan yang lalu, seminggu yang lalu. Yang kita fokuskan sekali lagi adalah data-data saat ini pasiennya seperti apa. Jadi saat ini pasien seperti ini. Oke, jadi sudah gugur ya untuk jawaban apa? B, C sudah gugur ya. Kemudian kira-kira yang menjadi jawaban apa ini Bapak Ibu? Kalau kita sudah membuang beberapa jawaban. Masuk di ada yang mau menjawab? Silahkan. Bisa dikit. Harga diri rendah kayaknya. Kenapa? Yang jawaban yang benar adalah poin defisit perawatan diri. Wah, di mana defisit perawatan dirinya terlihat? Coba dilihat lagi. Tidak mau mandi. Nah, saat dikaji, keluarga mengatakan sebelumnya pasien orang pendiam, kurang bergaul. Saat itu berarti adalah kegiatan yang lampau, tidak mau keluar rumah dan tidak mau mandi. Yang real adalah pasien tampak gelisah, senyum sendiri, mulutnya terus mengunyah sesuatu. Berarti lebih ke arah mana Bapak Ibu? Antara harga diri. Ini bukan harga diri rendah ya, harga diri rendah, tapi saya kurang ngetiknya. Ya. Harus kita lihat bahwa pasien mengalami gangguan persepsi sensori atau yang sering kita kenal dengan istilah apa? Ayo. Halusinasi. Ketika pasien mulai gelisah, senyum sendiri, dan mulutnya seperti mengunyah sesuatu atau komat kamit. Nah, walaupun di kasus tidak dinyatakan pasien mendengar sesuatu atau tidak dikatakan melihat bayang-bayangan seperti yang dipersepsikan banyak orang, tapi data gelisah, senyum sendiri, tertawa sendiri, mulut terus mengucapkan sesuatu bisa mewakili gangguan atau masalah keperawatan halusinasi.
Oke, dalam buku SDKI itu biasanya tertulis dengan gangguan persepsi sensori atau halusinasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah masih menyimak? Saya izin share lagi Bapak Ibu. Pada soal ini kita lebih fokus ke jawaban yang benar ya, bukan begitu? Fokus pada jawaban gangguan persepsi sensori. Namun pesan saya kepada Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu pada saat mulai melakukan latihan soal, pada saat mulai berlatih, misalnya mengikuti bimbel, membeli buku, atau mendapatkan soal via Google, silahkan Bapak Ibu kaji kembali, buat catatan-catatan not-not untuk khusus persiapan untuk ujian kompetensi. Yang sedikit sharing, yang saya lakukan pada saat saya mau ujian kompetensi adalah saya membeli satu buku yang tipis saja, tidak begitu tebal, namun saya menuliskan contohnya. Pada soal ini kan jawabannya adalah gangguan persepsi sensori halusinasi. Berarti di situ saya mengatakan, oh saya lihat di buku SDKI tanda mayor minornya apa. Namun tugasnya Bapak Ibu setelah ini adalah Bapak Ibu harus mencari tahu defisit perawatan diri itu seperti apa. Pada saat kapan saya harus mengangkat defisit perawatan diri? Pada saat kapan saya harus mengangkat diagnosis perilaku kekerasan? Pada saat kapan saya harus mengangkat diagnosis tentang isolasi sosial? Pada saat kapan saya akan mengangkat diagnosis harga diri rendah? Jadi kuncinya seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan menghafal, oh berarti yang akan keluar nanti pada saat ujian adalah tentang gangguan persepsi sensori. Tidak seperti itu. Jadi sekali lagi saya tekankan, silahkan Bapak Ibu membuat catatan-catatan penting, membuat not-not kecil pada saat sekarang. Mohon maaf, siapa yang suaranya bocor? Mohon bantuan Bu Fitri di mute ya Bu. Ambil Mak, betul ya Bu? Dulu ya. Jadi pada saat sekarang kita memiliki tugas setelah ini ya, nggak usah ditunda. Setelah ini saya harus cari buku SDKI saya. Defisit perawatan diri itu saat kapan? Perilaku kekerasan itu saat kapan? Isolasi sosial itu saat kapan? Harga diri rendah itu saat kapan? Waham itu saat kapan? Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, baik, bisa saya lanjut? Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu. Untuk soal yang kedua, silahkan saya minta tolong siapa lagi untuk boleh membacakan soal ya. Saya minta tolong kepada di sini ada Ana Febriana. Silahkan Ibu atau Mbak. Silahkan bantu saya. Ya, silahkan. Seorang laki-laki 41 tahun diantar keluarganya ke puskesmas karena demam sejak 3 hari yang lalu. Hasil pengkajian didapatkan pasien mengeluh mual, muntah, pusing, dan lemas. Pasien tampak pucat, terdapat nyeri tekan abdomen kanan atas, hasil tekanan darah 110/70, frekuensi nadi 78, frekuensi nafas 22, suhu 39. Hasil laboratorium HBsAg positif. Apakah masalah keperawatan yang tepat? Oke, silahkan. Kira-kira apa masalah keperawatan yang tepat, Bapak Ibu? Ayo, Bapak Ibu, silahkan tuliskan jawabannya di kolom chat. Jawabannya yang tepat apa ya? Untuk soal ini. Soal ini merupakan soal dengan ranah apa ya? Ini masuk dalam ranah keperawatan apa? Ada yang bisa membantu saya? KMB, Bu. Ya, benar. KMB ya. Oke, kira-kira ini masuk masalah keperawatan lagi yang ditanyakan. Kenapa nih? Masalah keperawatan apa yang terjadi pada kasus KMB ini? Hipertermi, Bu. Oke, seperti tadi ya, pada saat kita menentukan fokus, yang aktual itu seperti apa. Jadi, perlu diingat, Bapak Ibu, jadi jawabannya benar. Untuk jawaban ini adalah hipertermi. Nah, keperawatan medikal bedah ini, atau ranah keperawatan medikal bedah ini, mempunyai kemiripan dengan ranah apa? Ada yang tahu, Bapak Ibu? Lebih mirip dengan apa? Ranah keperawatan gawat darurat. Namun, ada perbedaannya, di mana
soal-soal KMB lebih memperhatikan hal yang sifatnya umum pada usia dan semua sistem yang ada. Sedangkan cadar lebih umum pada semua hal-hal gawat darurat dan kritikal. Oke, kalau kasus ini rasanya sudah dibahas tadi ya, kenapa kita mengatakan dia mengalami hipertermi ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang mau sholat, saya persilahkan. Oke, saya lanjut ke soal yang selanjutnya. Nah, ini merupakan salah satu contoh soal yang berantai. Pada saat tadi kita sudah menentukan bahwa si pasien ini mengalami hipertermi. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Ada yang tahu? Kira-kira ada yang tahu tidak? Apa tindakan keperawatan yang tepat pada kasus di atas? Jadi kasusnya seperti soal yang tadi, namun kita sudah menentukan masalah keperawatannya adalah hipertermi. Perlu diingat adalah pasien sudah mengalami demam sejak 3 hari yang lalu. Nah, masalah keperawatan yang tepat pada kasus ini apa? Coba Bapak Ibu silahkan open mic. A ya Bu. A, Bu. Apa? Memberikan kompres air hangat. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Namun di sini menjadi pengecoh juga bagi kita, seperti saya sudah ulangi tadi ya. Karena di sini sudah dikatakan demamnya itu sudah sejak 3 hari yang lalu, di mana laki-laki 41 tahun ini sudah diantar ke puskesmas karena demam 3 hari yang lalu. Otomatis kita harus berpikir pada saat seseorang datang ke puskesmas, otomatis dia sudah menerima sudah menerima obat. Berarti tindakan keperawatan yang paling tepat dilakukan adalah intinya kalau pada kasus demam sudah sejak 3 hari yang lalu atau sudah sejak seminggu yang lalu, maka tindakan yang paling tepat adalah tindakan pemberian obat, karena mengingat mengenai lama sakitnya, lama demamnya ini sudah berapa lama. Nah, terlebih ini sangat berbahaya apabila bisa memicu kejang kalau pada demam yang terlampau tinggi. Tapi memang pada kasus ini untuk soal KMB kan sudah jarang, kebanyakan kasus kejadian kejang lebih terjadi pada anak-anak. Oke, sampai di sini Bapak Ibu bisa mengikuti atau saya terlalu cepat ya? Mohon diberitahu. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Saya minta tolong, ada nggak di sini masih sama-sama dengan kita nggak teman-teman yang dari Manado? Boleh tolong dibacakan, sebutkan nama dan asalnya. Jadi sekali lagi pada saat seperti tadi, ketika saya memilih soal dengan diagnosis keperawatannya adalah contohnya yang tadi yang mana ya? Saya keluar lagi. Maaf Bapak Ibu. Apakah masih saya share screen? Masih Bu. Masih ya, oke. Pertanyaan yang ini boleh bertanya nggak Bu? Yang kedua. Ya. Yang tindakan keperawatan itu boleh penata laksanaan antipiretik ya Bu? Atau itu kan penata laksanaan dari dokter ya Bu? Bagaimana? Oh iya, baik, terima kasih. Jadi perlu kita lihat juga Ibu pada saat kita menggunakan buku 3S, pada saat kita menentukan, pasien ini benar mengalami hipertermi. Boleh kita lihat juga bahwa di luarannya apa untuk hipertermi. Luarannya adalah pasien harus suhu badannya adalah harus di ambang normal atau langsung dikatakan dalam batas normal. Nah, di situ akan nampak masalah yang intervensi yang dapat kita lakukan adalah dalam hal misalnya kolaborasi, karena memang tugas kita di sini bukan kita yang memberikan resep, bukan kita yang memberikan dosis obat, tapi kita penata laksana antipiretik. Boleh Ibu lihat dalam buku standar intervensi keperawatan Indonesia ada untuk penata laksanaan antipiretik, lebih khusus untuk catatan apabila demam sudah dialami lebih dari 3 hari atau 3 sampai 1 minggu. Mungkin seperti itu Bu. Terima kasih Bu.
Ya, jadi memang tugas kita perawat, saya juga memang belum terlalu terpapar ya, atau masih belajar dengan buku 3S ini. Boleh kita baca-baca kembali seperti apa pada saat kita menentukan diagnosis ini, luarannya yang dimau apa, tujuannya yang harus kita capai itu apa, dan intervensi yang harus kita laksanakan itu seperti apa. Dan kita juga harus mempertimbangkan, memang pada saat kita baru menemukan anak, misalnya demam di hari pertama, yang pertama kita harus lakukan sebagai tindakan yang diberikan di rumah atau pertolongan pertama adalah memberikan kompres air hangat. Namun ini dikatakan untuk soal ini diberikan catatan bahwa demam sudah berlangsung selama lebih dari 3 hari. Mungkin seperti itu ya Bu, semoga bisa menjawab. Nanti kita sama-sama belajar juga, mungkin siapa tahu Ibu join di bimbel ini, nanti kita sama-sama membedah mengenai buku 3S tersebut, kita belajar sama-sama. Oke, selanjutnya kita lihat ini soal di ranah apa ini ya, ranah anak. Oke, silakan ada yang mau membantu saya untuk membaca soal, silakan. Adakah yang bisa membantu saya untuk membaca soal? Seorang anak usia 7 tahun dibawa oleh ibunya ke puskesmas dengan keluhan sesak napas selama 2 hari. Ibunya sangat cemas, mengatakan nafsu makan anaknya menurun, terdapat nyeri saat menelan, hasil TTP didapatkan frekuensi nadi 100 kali per menit, frekuensi napasnya 38 kali per menit, suhunya 38,5 derajat Celcius, tampak retraksi dinding dada saat bernapas. Apakah masalah keperawatan yang tepat? Oke, baik. Terima kasih. Pertama, kita tentukan bahwa ini adalah ranah keperawatan anak. Oke, berarti kita melihat dalam ranah keperawatan anak adalah hal yang harus kita perhatikan, juga menambahkan dengan soal tadi yang sebelumnya adalah kita harus memberikan penanganan yang cepat dan segera pada anak. Kalau tadi pada keperawatan jiwa kita perlu melihat apa yang terjadi pada saat ini tanpa mempertimbangkan apa yang menyebabkan dia mengalami masalah keperawatan tersebut. Namun pada ranah keperawatan anak, hal yang menjadi catatan pada saat menjawab soal-soal hukum adalah hal yang harus kita lakukan secara cepat dan tanggap. Nah, seperti di sini lead in-nya adalah masalah keperawatan yang tepat untuk kasus ini. Nah, data fokusnya apa? Ada yang bisa membantu saya? Kira-kira data fokusnya ini yang mana ya untuk soal ini? Ada yang bisa membantu saya? Jadi yang menjadi data fokus sepertinya adalah tampak retraksi dinding dada pada saat bernafas, ada keluhan sesak nafas, dan frekuensi nafas 38 kali per menit. Jadi memang pada saat kita menemukan soal ini, otomatis teman-teman langsung memilih jawaban yang mana? Pasti sudah punya kan? Ya, pola napas tidak efektif seperti tadi sudah dijelaskannya. Kita tugas kita nanti pada saat kita memilih pola napas tidak efektif karena kita mengatakan ada sesak napas, ada retraksi dinding dada, ada frekuensi napas 38 kali per menit. Nah, yang menjadi tugasnya teman-teman setelah ini, kembali lagi saya ingatkan, jangan terfokus pada pola napas tidak efektif tuh seperti ini, yang keluhannya sesak nafas loh, bukan seperti itu. Teman-teman harus mencari tahu pada saat kapan atau apa pengertian dari diagnosis gangguan menelan, apa tanda minornya dari gangguan menelan, apa tanda mayornya dari gangguan menelan, apa intervensi yang dapat diberikan atau tindakan keperawatan apa yang bisa diberikan pada gangguan menelan, pada bersihan jalan napas tidak efektif, pada resiko defisit cairan, dan pada ansietas. Jadi pada satu soal ini sebenarnya teman-teman harus melebarkan pengetahuan mengenai 5 masalah keperawatan yang ada. Sehingga nanti pada saat ujian nanti mungkin yang menjadi pilihan jawaban yang tepat adalah contohnya ansietas. Teman-teman tidak salah lagi atau tidak terkecoh karena sudah mengenal. Oh, ansietas itu seperti ini. Oke, ya teman-teman, saya next saja yang ini karena tadi sudah dibahas juga di soal yang sebelumnya. Untuk cara menentukan diagnosis dengan pilihan jawaban pola napas tidak efektif. Oke, saya lanjut lagi ya. Saya lihat di sini. Oke. Nah, di sini sama seperti tadi. Ini soal rantai. Kira-kira apa tindakan keperawatan yang dilakukan pada kasus di atas? Kira-kira apa teman-teman?
pada saat kita menentukan kasusnya seperti ini dan masalah keperawatannya tadi adalah pola napas tidak efektif, maka tindakan keperawatan kenapa? Dari oksigen. Jawabannya apa? Boleh diulangi lagi? Kolaborasi pemberian oksigen. Jadi memang menjawab pertanyaan juga yang tadi, memang kita menggunakan bahasa kolaborasi pemberian oksigen karena kita berkolaborasi dengan petugas kesehatan yang lain, misalnya dalam hal ini dokter, untuk menentukan berapa liter oksigen sih yang diperlukan si anak ini. Oke, saya lanjut ya. Oke. Ini saya next saja, sudah ada tadi. Oke, nah ini sebenarnya sudah tadi ya sama Ibu Fitri. Tidak apa-apa, kita ulangi lagi. Saya ingin mengetes, masih ingat nggak? Kira-kira ada yang bisa membantu saya? Boleh tolong untuk dibacakan yang belum pernah. Pak Robertus Krismanto, boleh Pak? Bantu saya untuk membaca soal. Ya, seorang perawat komunitas melakukan kunjungan rumah ke rumah. Namun satu keluarga menolak untuk didata. Perawat tetap melakukan pendataan pada keluarga karena melihat kondisi rumah yang kotor dan banyak alat. Perawat tetap ingin memberikan penyuluhan tentang PHBS pada keluarga. Apa etik yang dilanggar perawat tersebut? A. Autonomi, B. Beneficient, C. Non-maleficient, D. Akuntansi, dan E. Veracity. Apa Pak jawabannya? Harus benar ya? Waduh. Ada lagi jawaban yang lain nggak? Kira-kira ini apa? Tinggal tadi udah mantap loh pas ngejawab tadi soal etik. Apa etik yang dilanggar? Ada nggak jawaban yang lain? Apa jawabannya? Ayo rekan-rekan. Tahu kan Bu? Silahkan. Wah, Bu Fitri ini masih PR ya kita Bu. Ternyata etik tuh tadi udah dibahas banyak. Iya, betul. Masih kurang paham. Oke, jadi di sini jawabannya apa, teman-teman? Ini lebih ke arah autonomi. Oke, baik. Autonomi. Sebenarnya saya nggak mau ngulang soal ini, tapi saya mau ngecek aja. Tadi udah dijelaskan panjang lebar, tapi diharapkan dengan membaca ini, oh saya langsung, oh otonomi. Nah, tips saya sekali lagi, Bapak Ibu silakan. Bapak Ibu jangan saat ini saya tahu, oh iya saya tahu ini otonomi. Saya tahu ini misalnya jawabannya veracity. Tapi silakan Bapak Ibu buat catatan kecil di mana Bapak Ibu menuliskan kembali contoh autonomi, bahasa Indonesianya apa ditulis, pengertiannya apa Bapak Ibu. Jadi dalam satu soal ini sebenarnya ada 5 kemungkinan soal yang akan Bapak Ibu bisa jawab pada saat ujian kompetensi nanti. Apabila Bapak Ibu tidak terpaku dengan jawaban yang saat ini, contohnya pada soal ini adalah autonomi. Namun Bapak Ibu perlu ingat bahwa dengan mencari jawaban pengertian jawaban yang lain, bahwa kemungkinan Bapak Ibu itu sudah memiliki 5 poin atau 5 soal yang bisa Bapak Ibu jawab nanti. Nah, soal untuk etik keperawatan ini adalah soal yang memang gampang-gampang susah dan sering mengecoh. Malahan mari kita jadikan sebagai lahan di mana saya nanti mau banyak benarnya di bagian soal etik. Saya nanti mau belajar banyak di bagian etik. Sayang loh nanti kalau saya di bagian etik terus salah. Ya, Bapak Ibu sekali lagi silahkan dibuat kembali catatan mengenai autonomi, beneficent, non-maleficent, accountability, veracity, justice, dan lain sebagainya, confidentiality, dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu. Oke, saya lanjut ya. Jadi jawaban untuk ini adalah autonomi. Karena perawat tidak menghormati keputusan dari si pasien tersebut atau klien tersebut. Oke, saya di sini masih punya waktu ya Bu, masih 7 menit. Satu soal lagi ya. Oke, aku nggak bisa lagi di next. Oke, ini silahkan. Saya ingin membahas sedikit tentang keperawatan keluarga. Silahkan, satu orang mohon membantu saya untuk membaca jawab pertanyaan ini. Silahkan rekan-rekan. Ada yang bisa membantu saya? Ya Bu, saya bantu ya Bu. Ya, silahkan Bu.
Sebuah puskesmas sedang melakukan program pemeriksaan kesehatan pada lansia di salah satu desa binaan. Hasil pemeriksaan yang dilakukan ditemukan 60% lansia menderita hipertensi, 30% menderita asam urat, 15% lansia menderita kolesterol, dan 1% menderita DM, diabetes mellitus. Pada saat kegiatan berlangsung, seorang perawat melakukan penyuluhan kepada lansia dan keluarga tentang penyakit yang sering dialami pada masa tua dan cara menanggulanginya. Apakah tindakan keperawatan yang dilakukan pada kasus tersebut? A. Pencegahan tersier, B. Pencegahan primer, C. Pencegahan sekunder, D. Pemberdayaan lansia dan keluarga, E. Penanggulangan risiko komplikasi penyakit. Oke, kira-kira ini masuk yang mana ya Bapak Ibu? Sebuah puskesmas sedang melakukan, mohon maaf ya saya banyak salah ketik, dan 10% menderita DM ya yang saya maksud. Ini adalah, oke, mantap sekali ya Bapak. Ini merupakan pencegahan primer, di mana untuk departemen ini kan komunitas keluarga biasanya hampir-hampir mirip lah ya soalnya, di mana dikatakan bahwa dia melakukan tindakan apa? Penyuluhan kepada lansia. Berarti ini dikatakan memang mereka sudah menderita penyakit tersebut, tapi juga dilakukan pendampingan kepada lansia dan keluarganya. Maka dapat dikatakan mereka melaksanakan pencegahan primer, di mana perlu diingat untuk pencegahan primer itu intinya kita itu harus mampu meningkatkan kesehatan, mempertahankan kesehatan keluarga, dan juga promosi keluarga. Sedangkan untuk sekunder itu biasanya tentang sekunder itu tentang biasanya deteksi dini atau diagnosa maupun pengobatan. Sedangkan untuk tersier adalah tindakan-tindakan penyembuhan dan rehabilitasi. Oke, di sini saya lihat masih ada kurang lebih 4 menit. Saya ingin memberikan masukan ya kepada rekan-rekan bahwa walaupun memang untuk substansi presentasi soal itu banyaknya di KMB, namun tidak mengapa ketika misalnya Bapak Ibu merasa saya kurang di bagian KMB, Bapak Ibu masih bisa memanfaatkan ranah-ranah yang lain. Contoh, misalnya masuk dalam komunitas, keluarga, maternitas, manajemen, manajemen, dan lain sebagainya ya Bapak Ibu. Jadi yang perlu Bapak Ibu ingat juga, Bapak Ibu pada saat melakukan soal seperti ini, Bapak Ibu juga mencari materi-materi yang mendukung dalam ranah-ranah tersebut. Jadi misalnya contohnya mungkin karena saya di contohnya saya sedikit menjelaskan saja karena saya di ranah keperawatan anak, mungkin yang sebagai contoh saja ya Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu ingin menguasai soal-soal dalam keperawatan anak itu, Bapak Ibu itu harus paham interpretasi dari Apgar Score. Coba dicatat dan dicari lagi ya Bapak Ibu, Apgar Score itu seperti apa, penanganan pada bayi sesudah scoring itu seperti apa. Biasanya juga di penyakit mengenai manajemen bayi baru lahir seperti apa, penilaian asuhan keperawatan bayi baru lahir, kemudian asuhan keperawatan penyakit yang sering dialami anak. Apa saja Bapak Ibu, ada yang bisa menyebutkan nggak? Contohnya saja ya, kita ambil ranah keperawatan anak, yaitu yang biasanya paling ngetrennya itu apa? Tipoid, ya, diare, DHF, pneumonia, asma, meningitis, dan kejang demam. Kemudian kita juga perlu membaca kembali tentang terapi bermain, tentang tumbuh kembang anak, tentang bagaimana sih cara melihat tumbuh kembang anak, aspek-aspek apa sih yang dinilai, dan juga yang menjadi hal yang penting juga Bapak Ibu sering keluar di soal ujian kompetensi mengenai jenis vaksin yang diberikan dan umur pemberian vaksinasi. Jadi silakan Bapak Ibu upgrade kembali mengenai imunisasi atau pemberian vaksinasi pada anak. Itu saja mungkin dari saya, mudah-mudahan
kita semua kompeten, dan misalnya untuk Bapak Ibu yang sudah retaker jangan berputus asa, karena selama Bapak Ibu menentukan saja kemauan, punya keinginan, sudah menentukan pilihan hari ini ikut dalam bimbingan workshop sederhana ini, Bapak Ibu sudah mengambil satu langkah yang baik, berarti Bapak Ibu ingin sukses atau ingin kompeten dalam ujian kompetensi nanti. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, selamat siang. Mohon maaf kalau banyak kekurangannya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Jangan di sini, di luar. Jangan di sini, main di sana. Terima kasih banyak ya untuk bukan si Anastasia atas materi yang dibawakan. Sangat menarik sekali untuk teman-teman semua, untuk kita semua. Materi yang dibawakan sangat luar biasa ya. Kepada teman-teman peserta terima kasih banyak, workshop. Bu. Mohon maaf ya, banyak kesalahan teknisnya. Tidak, Bu, sangat luar biasa, Bu. Saya dari tadi menyimak dari semua materi yang dibawakan itu sangat terstruktur dan luar biasa. Oke, selanjutnya peserta jika ingin mengajukan pertanyaan bisa melalui kolom chat atau bisa langsung raise hand dan bisa langsung mengajukan pertanyaan. Kita ada waktu 2 menit ya, silakan bila ada yang ingin ditanyakan. Mungkin Bu Fitri izin sambil teman-teman bertanya, boleh di-share lagi kira-kira kalau misalnya mau nanya-nanya tentang sahabat Ukomners Indonesia, iya, kontaknya di mana ya, Bu? Karena di sini juga untuk sahabat Ukomners ini saya mengikuti banyak seminar yang difasilitasi, baik seminar secara free maupun yang berbayar. Nah, kalaupun berbayar tuh zaman sekarang ya 25.000 aja, 50.000 aja udah berasa mahal ya. Tapi kalau di sini saya sering mendapatkan informasi dari Ibu Fitri, kira-kira mana yang free, mana yang berbayar. Mungkin boleh di-share lagi, Bu, sambil teman-teman yang mau bertanya. Saya lihat di sini ada yang dari Manado ya. Ya, banyak kayaknya yang dari Manado ya. Ini teman-teman untuk silahkan dicatat. Bimbingan belajar sahabat Ukom itu ya. Oke, ini ada salah ketik ya. Bu Fitri kasihlah harga promosi yang Japri sekarang, Bu. Iya, betul-betul. Untuk peserta workshop ini ada harga khusus paket bimbingan belajar Ukom nasional, baik untuk peserta exit exam, baik yang akan ujian tanggal 29, ujian tahun depan, bisa menghubungi kontak ini ya. Kami tunggu untuk menghubungi sahabat Ukomners Indonesia. Di situ paketnya sangat lengkap ya. Ada paket yang belajar per hari Minggu dalam bentuk Zoom, dalam bentuk chat group. Ada juga yang continue tiap hari. Ada juga yang continue tiap hari. Selama tiap hari ada soal, dipantau pada saat sampai pengumuman dipantau. Bahkan sampai ngurus itunya bisa dibantu sampai ya, Bu? STR-nya dibantu ya, juga. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk sahabat Ukomners Indonesia. Ya, semua sahabat Ukom paket dari mulai belum lulus Ukom sampai lulus. Salah nama di STR bisa juga ya, Bu? Sampai STR dan sampai perpanjangan pun dibantu. Nanti teman-teman bisa bantu promo. Mungkin teman-teman ada rekan-rekannya yang lain bisa bantu. Teman-teman ada yang kesulitan untuk STR-nya apapun dalam bentuk STR, mungkin ada kesalahan nama saat terbit, mungkin niranya kesulitan, kartu nira, atau perpanjangan STR, kesulitan seminar SKP-nya bisa menghubungi sahabat Ukom. Semua lengkap ya untuk di sahabat Ukom, semua membantu memudahkan teman-teman semua. Dan untuk yang chat hari ini kami ada promo khusus karena ini benar-benar kami sediakan untuk teman-teman yang ingin belajar, ingin berusaha untuk lulus dan belajar ya, untuk belajar meningkatkan kemampuan, bisa langsung
menghubungi kontak ini ya, bisa melalui chat WhatsApp. Kami tunggu kepada teman-teman peserta workshop untuk menghubungi PT Sahabat Ukomnars ini melalui nomor ini ya, 081243899836. Bukan hanya masalah terkait UKOM, tapi juga dibantu bagaimana teman-teman setelah UKOM atau setelah pengumuman untuk proses STR dan proses untuk mendapatkan SKP nanti, supaya tidak kesulitan, karena untuk mendapatkan SKP dalam 5 tahun harus sudah terkumpul 25 SKP baru bisa untuk perpanjangan STR-nya. Baik, teman-teman. Silakan. Apabila ada pertanyaan, bisa ke saya langsung, bisa juga ke Bukan Sia. Atau bisa langsung WA aja ya, Bu, biar ya, lebih bisa WA manjang. juga ya. Bisa lewat dua-duanya ya. Bisa. Bisa ya. Bisa juga melalui Bukan Sia langsung ya. Yang dari Manado bisa menghubungi Bukan Sia. Ya, jadi intinya tadi ya Bu, jangan sampai satu soal nanti cuma buat satu soal jawaban. Jadi kita maksimalkan satu soal, 5 pilihan jawabannya kita jadikan kesempatan untuk menjawab 5 soal di usia nanti. Begitu ya Bu Fitri ya? Ya, luar biasa, betul sekali Bu Kansia. Oke. Ini merupakan direksi dari PT Sahabat Ukomnars ya. Jadi silakan apabila Bapak Ibu semua ingin berkonsultasi seputar Hukum nasional. Bu, ayo sebelum tutup kita foto-foto dulu, Bu. Iya, boleh. Oke, Bapak Ibu semua saya harapkan untuk mengaktifkan kamera Zoom-nya. Oke, silakan Bapak Ibu. Ya, ada apa nih, Pak? Jadi Tribo masih aktif bersama kita. Oke, terima kasih. Sempat kami sapa. Halo, terima kasih banyak ya sudah mengikuti. Terima kasih semua sudah hadir bersama kami. Ayo kita berfoto bersama dalam hitungan 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Oke, satu lagi ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Senang bisa bersama-sama teman-teman semua. Kami dari Sahabat Ukomnars Indonesia mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya untuk bergabung pada workshop Hukum Nasional pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, baik yang kami sengaja maupun tidak. Untuk selanjutnya, kita masih ada workshop selanjutnya dan bimbel Hukum yang kita adakan tiap hari di bimbel Sahabat Ukomnars Indonesia. Oke, terima kasih untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat beraktivitas kembali. Selamat siang, terima kasih. Ada Ibu Dina ya. Halo Bu Dina. Halo Bu Dina, selamat. Terima kasih ya sudah bergabung. Banyak. Selamat siang. Makasih Bukan Sia atas kesediaannya menjadi narasumber pada siang hari ini. Maaf ya, tadi sambil ini keluar sebentar. Sibuk banget sih. Enggak, kan mau ketemuan. Halo Bu Dina. Bu Dina enggak dengar ya? Kayaknya Bu Dina ini. Iya. Ada Virginia. Halo Virginia. Tanggal 3 kan ya? Tanggal 2 aja lah. Oke, see you. Oke, di live aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.